Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Amelia Putri Salsabila di acara talk show online kali ini yang akan membahas tentang larangan perayaan Tahun Baru 2021. Pagi ini saya telah mengundang dua narasumber saya, Tiara Dwi Asri dan Hauria. Bagaimana kabarnya Tiara Dwi Asri dan Hauria? Alhamdulillah. Baik kabarnya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam topik pembicaraan kita mengenai larangan perayaan Tahun Baru 2021. Sebelum kita berbincang sedikit dengan kedua narasumber kita, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai topik ini. Tahun 2021 sudah di depan mata, namun di tengah pandemi COVID-19 yang juga belum reda ini, sejumlah pemerintah daerah melarang perayaan Tahun Baru 2021 agar tidak terjadi lonjakan kasus positif COVID. Tahun 2021 ini dipastikan akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Beberapa kegiatan kemeriahan menyambut tahun baru seperti pesta kembang api, panggung hiburan, dan lainnya tidak diperbolehkan karena akan menyebabkan kerumunan. Sejumlah pemerintah daerah yang sudah menetapkan larangan perayaan tahun baru 2021 seperti di Medan, Palembang, Bali, Surakarta, Aceh, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan wilayah lainnya akan menetapkan peraturan ini. Lalu saya akan mengajak Hauria berbincang terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapatnya mengenai hal ini. Kalau dari saya pribadi, sangat amat setuju dengan kebijakan ini, karena sangat berpengaruh dalam upaya mencegah penularan COVID-19 yang semakin tidak terkendali ini, dalam lonjakan kasus positifnya daripada negatifnya. Maka dari itu, dengan cara mencegah orang-orang yang berkerumunanlah solusinya. Baik, lalu menurut Anda, langkah apa yang terbaik dalam upaya menjalankan kebijakan ini? Tentunya memberikan sanksi yang tegas bagi tempat-tempat yang masih buka atau menyediakan fasilitasnya untuk ajang berkumpul dan menindakan tegas juga bagi warga yang tidak patuh. Toh ini juga demi kebaikan mereka juga. Baik. Anda berarti sangat setuju dengan kebijakan ini ya. Langsung saja kita beralih dengan si Tiara Dwi Asri. Apakah ada pendapat dari Anda mengenai kebijakan ini? Kalau saya sendiri sebenarnya setuju saja dengan kebijakan upaya mencegah penularan COVID-19 ini. Namun ada beberapa hal yang memberatkan di sini, yang tentu tentunya pemerintah ingin menekan angka penyebaran COVID-19, namun di sisi lain kita tertuju ke dalam sektor pariwisata seperti tukang dagang kembang api yang pastinya akan sangat berpengaruh di ekonomi yang menurun drastis. Kan kasihan juga kepada mereka yang ekonominya sudah menurun seperti itu. Tapi bagaimana jika kalau kita tetap buka sektor pariwisata dan menyebabkan kerumunan? Jadi percuma saya dong kebijakan ini dibuat. Iya saya juga dari awal pro dengan lockdown supaya kasus ini cepat selesai. Tapi kan ini maunya pengetatan jalan, ekonomi pun jalan. Bagaimana caranya itu juga harus dipikirkan tentunya. Baik. Maaf, saya potong pembicaraan terlebih dahulu ya. Jadi di sini banyak juga yang harus dipertimbangkan ya dalam menjalankan kebijakan ini. Lalu yang saya ingin tanyakan, bagaimana menurut Anda solusi yang tepat agar kebijakan untuk mencegah penularan COVID ini tetap berjalan dan tidak menghambat ekonomi juga? Harusnya kita bisa lebih sabar lagi dalam mengenai kasus seperti ini. Harus terima lapang dada karena peraturan ini pun tentunya diharapkan berpengaruh dalam mencegah penularan, pandemi berakhir, dan ekonomi jalan seperti sedia kala. Ya tetap jika ada urusan darurat yang mengharuskan kita keluar untuk berpergian, tetap menjalani protokol kesehatan yang tertera dalam peraturan pemerintah. Oke, baik. Sudah cukup berbincang-bincang singkat di pagi hari ini. Terima kasih untuk Hauria dan Tiara Dwi Asri untuk waktunya. Jaga kesehatan selalu, jangan lupakan 3M untuk mencegah penularan. Saya Amelia Putri Salsabila, undur diri. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Hauria di acara talk show online ini yang akan membahas tentang larangan perayaan Tahun Baru 2021.
Pagi ini saya telah mengundang dua narasumber saya yang bernama Tiara Dwi Asri dan Amelia Putri Salsabila. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Alhamdulillah. kabarnya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam topik pembicaraan kita mengenai larangan perayaan Tahun Baru 2021. Sebelum kita berbincang sedikit tentang dengan narasumber kita, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai topik ini. Tahun baru 2021 sudah di depan mata. Namun, di tengah pandemi COVID-19 ini yang belum juga reda, sejumlah pemerintah daerah melarang perayaan Tahun Baru 2021 agar tidak terjadi lonjakan kasus positif COVID-19. Tahun baru 2021 dipastikan akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Beberapa kegiatan kemeriahan menyambut tahun baru seperti pesta kembang api, panggung hiburan, dan lainnya tidak diperbolehkan karena akan menyebabkan kerumunan. Sejumlah pemerintah daerah yang sudah menetapkan larangan perayaan Tahun Baru 2021 seperti di Medan, Palembang, Bali, Surakarta, Aceh, Jawa Barat, dan DKI Jakarta, dan lain-lainnya. Lalu saya akan mengajak Mbak Tiara Dwi Asri berbincang terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapatnya mengenai hal ini. Oke, kalau dari saya pribadi, sangat amat setuju dengan kebijakan ini karena sangat berpengaruh dalam upaya mencegah penularan COVID-19 yang semakin tidak terkendali saat ini dalam lonjakan kasus yang positifnya lebih tinggi daripada negatifnya. Maka dari itu dengan cara mencegah orang-orang berkerumun itu salah satu solusi yang paling terbaik saat ini. Lalu menurut Anda apa ada langkah terbaik dalam upaya menjalankan kebijakan ini? Tentunya memberi sanksi yang tegas bagi tempat-tempat yang masih buka atau menyediakan fasilitas untuk ajang berkumpul dan menindak tegas juga bagi warga yang tidak patuh. Toh ini juga demi kebaikan kita bersama, bukan? Baik, Anda berarti sangat setuju dengan kebijakan ini ya. Ya, Langsung saja kita beralih dengan Mbak Amelia Putri Salsabila. Apakah pendapat Anda mengenai kebijakan ini? Baik, kalau menurut saya sebenarnya sih setuju saja ya dengan kebijakan untuk upaya mencegah penularan COVID-19 ini. Namun ada beberapa hal yang memberatkan di sini, yaitu pemerintah ingin menekan angka penyebaran COVID, namun di sisi lain kita tertuju ke dalam sektor pariwisata, tukang dagang, kembang api, dan yang pastinya akan sangat berpengaruh di ekonomi yang menurun drastis. Jadi jadi itu kan kasihan juga mereka kan, ekonominya bakal menurun. Tapi gimana kalau kita tetap buka sektor pariwisata dan menyebabkan kerumunan? Jadi percuma aja dong dibuat ketentuan atau kebijakan ini. Nggak ada gunanya juga dong, percuma. Iya, saya juga dari awal kan saya bilang pro dengan lockdown segala macam kan supaya kasus cepat selesai. Tapi kan ini maunya pengetatan di jalan, ekonomi pun mau jalan. Bagaimana caranya? Itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah sih sebenarnya. Baik, maaf saya potong dulu pembicaraannya terlebih dahulu. Jadi di sini banyak juga yang harus dipertimbangkan dalam menjalankan kebijakan ini. Lalu yang saya ingin tanyakan, bagaimana menurut Anda solusi yang tepat agar kebijakan untuk mencegah penularan COVID tetap berjalan dan tetap tidak menghambat ekonomi yang lain? Seharusnya kita lebih bisa bersabar lagi ya dalam menangani kasus ini. Sepertinya harus terima lapang dada karena peraturan ini pun tentunya diharapkan berpengaruh dalam mencegah penularan, pandemi berakhir dan ekonomi jalan seperti sedia kala atau seperti sebelum kondisi pandemi saat ini jauh lebih baik. Sektor dari ekonomi atau memang perdagangan itu akan berjalan lebih baik dan tidak ada kemiskinan lagi yang ada kalau bisa gitu. Ya, tetap sih jika ada urusan darurat yang mengharuskan kita untuk berpergian, misalkan tetap menjalankan protokol kesehatan yang tertera dalam peraturan pemerintah. Baik, sudah cukup bincang-bincang singkat di pagi ini. Terima kasih untuk Mbak Tiara Dwi Asri dan Amelia Putri Salsabila. Jaga kesehatan selalu, jangan lupakan 3M untuk mencegah penularan. Dan saya Hauriat, undur diri, sekian dan terima kasih. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Tiara Dwi Asri di acara talk show online kali ini yang akan membahas tentang larangan perayaan Tahun Baru 2021. Pagi ini saya telah mengundang dua narasumber saya yaitu
Amelia Putri Salsabila, dan juga Hauria. Bagaimana kabarnya Hauria dan Amel? Alhamdulillah. Baik. Oke. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam topik perbincangan kita mengenai larangan perayaan Tahun Baru 2021. Sebelum kita berbincang sedikit dengan kedua narasumber kita, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai topik ini. Tahun Baru 2021 sudah di depan mata, namun di tengah pandemi COVID-19 yang juga belum reda ini, sejumlah pemerintah daerah melarang perayaan Tahun Baru 2021 agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19. Tahun Baru 2021 dipastikan akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Beberapa kegiatan kemeriahan menyambut Tahun Baru seperti pesta kembang api, panggung hiburan, dan lain-lain tidak diperbolehkan karena akan menyebabkan kerumunan tentunya. Sejumlah pemerintah daerah yang sudah menetapkan larangan perayaan tahun 2021 seperti di Medan, Palembang, Bali, Surakarta, Aceh, Jawa Barat, dan DKI Jakarta, dan tentunya daerah-daerah lainnya. Lalu saya akan mengajak Amelia Putri Salsabila berbincang terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapat mengenai hal ini tentunya. Baik, kalau dari saya pribadi, saya sangat amat setuju dengan kebijakan ini, karena sangat berpengaruh dalam upaya mencegah penularan COVID-19, yang semakin tidak terkendali ini dalam lonjakan kasus positifnya daripada negatifnya. Maka dari itu, dengan cara mencegah orang-orang berkerumunanlah solusinya. Lalu, menurut Anda, apakah langkah terbaik dalam upaya menjalankan itu kebijakan ini? Tentunya memberikan sanksi ya yang tegas bagi tempat-tempat yang masih buka atau menyediakan fasilitasnya untuk ajang berkumpul, dan menindak tegas juga bagi warga yang tidak patuh. Toh ini juga demi kebaikan mereka juga kan? Baik, Anda berarti sangat setuju ya dengan kebijakan ini. Langsung saja kita beralih ke Hauria. Apakah ada pendapat lain dari saudara Hauria mengenai kebijakan ini? Saya sebenarnya setuju dengan kebijakan upaya mencegah penularan COVID-19, namun ada beberapa hal yang memberatkan di sini, yaitu pemerintah menekankan angka penyebaran COVID. Namun di sisi lain, kita tertuju ke dalam sektor pariwisata, tukang dagang, kembang api, yang pastinya akan sangat berpengaruh di ekonomi, yang menurun drastis. Kan kasihan juga mereka. Tapi bagaimana kalau kita tetap buka sektor pariwisata dan menyebabkan kerumunan? Jadi percuma saja dong kebijakan yang dibuat. Iya, saya juga dari awal kan pro dengan lockdown supaya kasus cepat selesai. Tapi kan ini maunya pengetatan jalan, ekonomi pun mau jalan. Bagaimana caranya? Itu yang harus dipikirkan. Baik, sebelumnya mohon maaf perbincangan kali ini saya potong terlebih dahulu. Jadi di sini banyak juga yang harus dipertimbangkan dalam menjalankan kebijakan ini. Lalu yang saya ingin tanyakan, bagaimana menurut kalian atau Anda solusi yang tepat agar kebijakan untuk mencegah penularan COVID tetap berjalan dan tidak menghambat ekonomi juga? Menurut saya ya, seharusnya kita bisa lebih bersabar lagi dalam menangani kasus seperti ini. Harus terima dengan lapang dada, karena peraturan ini pun tentunya diharapkan berpengaruh dalam mencegah penularan. Pandemi berakhir dan ekonomi jalan seperti sedia kala. Ya, tetap jika ada urusan darurat yang mengharuskan kita untuk bepergian, tetap menjalankan protokol kesehatan yang tertera dalam peraturan pemerintah. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada dua narasumber saya telah diajak sharing pendapat kalian tentang larangan perayaan Tahun Baru di 2021 ini. Sudah cukup berbincang-bincang singkat di pagi ini. Jaga kesehatan selalu, jangan lupa 3M-nya untuk mencegah penularan. Saya Tiara Dwi Asri, undur diri. Sekian dan terima kasih.